kanan itu desa Mualaf. Kampung Mualaf. Itu kampung Mualaf tuh. Itu kampung Mualaf. Nah, banyak mendekat kampung ini. Itu kampung Mualaf nih. Ini kami sudah berada di daerah Kampung Mualaf, Lau Bekladi. Nah, driver kita ini dia Pak Bobby Hendrik Sembiring. Wah, sip ya, ini dia nih. Ini timnya lagi nih, Pak Muhammad Dahrul. Allahu Akbar. Ini ginting. Ada ginting. Ada ginting. Itu yang belakang tuh satu lagi tuh. Teknisi tuh tuh senyum dah. Gak pernah dia kemari. Alhamdulillah nih jemaah semua nih laporan nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah nih. Assalamualaikum. Ini tampak dari jauh Masjid An-Nur di desa Mualaf di desa Lau Bekladi ya. Nah, ini ada rumah nih, contoh rumahnya, kehidupan mereka di sini. Dapat kita lihat nih, subhanallah, ini rumah mereka ya. Sedih kita melihat dari saudara-saudara kita yang menempati rumah. Alhamdulillah kita sudah berada di Masjid An-Nur di desa Mualaf yang sedang kita kunjungi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini bahagian dalam Masjid An-Nur yang sedang kita kunjungi. Alhamdulillah bersih, rapi, nyaman ya. Nah, di sini ada 30 keluarga, 30 kakak kepala keluarga yang tinggal di sini. Orang muslim semua, Mualaf semua ya. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل أنزل السكينة عليهم وأثابهم Adi Hidayat sama TV-nya. Mana dia? Yang merah? Ini. Oh, yang merah ya. Ini biarin aja kayak gini. Oh. Ini suka ini bukunya ini. Ini suka. Alhamdulillah pemasangan TV kabel dan antena parabola di Masjid An-Nur Kampung Mualaf sudah selesai dilaksanakan, dan ini perjalanan menuju pulang. Masih kelihatan gelap gulita di sepanjang jalan ya. Di depan itu mobil dari tim IT dan teknisi kita ya. Alhamdulillah. Nah, ini driver pada malam hari ini diganti. Ini drivernya sekarang Bapak Ginting. Nah, Bapak Bobby lagi istirahat ya di belakang, itu dia ya. Alhamdulillah. Bapak Darul ya. Teknisi kita yang tadi sudah berada pada mobil yang di depan kita, itu dia mobilnya ya. Alhamdulillah berkat doa semua jemaah saudara-saudara kita alhamdulillah sudah berhasil ya, di tengah-tengah daerah yang susah ya dicapai dengan internet ya, susah komunikasi, transportasi, daerah seperti ini ya, sepi sekali, tidak ada rumah apa-apa ya di sepanjang jalan kita ini. Yang terlihat hanya pohon-pohon sawit ya. Alhamdulillah kami semua senang hati. Alhamdulillah
Insya Allah kita akan kembali lagi ke tempat ini untuk menyempurnakan agar alat yang kita pasang, televisi yang kita pasang bisa untuk live streaming. Ya, tinggal itu karena ada perangkat yang masih kurang yang kita bawa tadi kemari. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LQTV, rahmatan lil alamin. Ilmu itu ada ilmu batin, ilmu tasawuf. Apa arti tasawuf? Dari kata sopa, suci, bersih. Jadi orang yang bertasawuf itu bersih, suci. Apanya yang bersih? Apanya yang suci? Hatinya. Suci dari apa? Suci daripada selain Allah. Suci. Suci dari minta pujian. Suci daripada minta sanjungan. Suci daripada segala macam yang bukan Allah. Makanya bagi mereka kalau beribadah nggak ada urus. Kalau dipuji orang alhamdulillah, kalau dicaci orang masya Allah, habis. Saya beribadah bukan karena kamu puji, saya beribadah bukan karena mengharapkan sanjunganmu. Makanya ada orang beribadah karena ingin dipuji, ria. Beribadah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ria. Lalu sebaliknya, meninggalkan ibadah, tidak beribadah karena takut dicaci atau takut dipuji, hukumnya itu juga syirik. Beribadah karena dipuji, ingin dipuji, ria. Meninggalkan ibadah, tidak beribadah karena takut dipuji, itu juga syirik. Saya ulangi lagi. Beribadah karena mengharapkan pujian itu ria. Tidak beribadah karena takut dipuji, itu syirik. Dia tidak beribadah, kenapa nggak ke masjid? Alah, nanti aku jadi ria. Ditinggalkannya pergi ke masjid, maka dia masuk syirik. Antara ria dan syirik tipis, lebih tipis daripada kulit bawang. Hati-hati. Makanya ini ilmu batin. Orang yang syirik, orang yang ria, orang yang ikhlas, orang yang ria, itu tidak kelihatan dari amal badannya, tapi hatinya. Makanya tasawuf itu membersihkan hati. Hati yang dibersihkan. Supaya hati apa? Supaya kalau sholat khusyuk, supaya hati sabar, supaya hati bersyukur, supaya hati ikhlas. Itulah dia. Dibersihkan itu supaya dapat itu. Sholat tidak khusyuk, sholat karena ria, tidak ada guna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang yang sholat, yang mereka lalai di dalam sholatnya. Itulah orang-orang yang berbuat ria di dalam sholatnya. Sholat celaka, sholat rugi. Kenapa? Karena lalai hati. Hatinya lalai. Kenapa dia lalai? Dia sholat ingin dipuji. Dia sholat karena ria. Ria itu syirik khafi, Pak. Syirik khafi. Syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali, syirik yang nyata. Orang pergi ke dukun, percaya sama dukun. Orang pergi ke paranormal, percaya sama paranormal. Itu syirik jali, nyata. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak berzikir, orang yang tidak beribadah, itu masuk kepada syirik jali, syirik nyata. Tetapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu? Beribadah karena ria kepada Allah. Maaf, ria kepada manusia. Ingin dipuji, ingin disanjung.
Baca Quran juga ingin dipuji, ingin disanjung. Seluruh amalannya ria, bukan karena mencari keridhaan Allah. Maka orang yang seperti ini masuk kategori rugi juga. Perbaiki hati, hati. Bapak-bapak duduk di sini, saudara-saudara duduk di sini, ini yang merintahkan hati. Orang yang tidak belajar ini duduk di rumah nonton TV, yang merintahkan dia juga duduk nonton TV, tidak menghadiri majelis talim, hati. Ala inna fil jasadi mudghah fa iza salat sadal jasadu kullu fa iza fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik-baik seluruhnya, kalau daging itu jelek-jelek seluruhnya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati kita yang buat kita baik, hati kita yang membuat kita jujur, hati kita yang membuat kita ikhlas, hati kita yang membuat kita syukur, hati kita yang membuat kita khusyuk. Sebaliknya hati juga yang merusak kita, hati yang menjadikan kita tidak ikhlas, hati yang membuat kita ria, hati pula yang membuat kita tidak khusyuk. Maka bersihkan hati, bersihkan hati supaya sholat khusyuk, supaya ikhlas, supaya sabar, supaya kita ini bersyukur kepada Allah. Ikhlas, sabar, syukur, ini amalan hati, Pak. Amalan hati ini. Orang yang ikhlas itu di hati, bukan di mulut. Orang yang sabar itu di hati, bukan di mulut. Orang yang bersyukur itu di hati, bukan di mulut. Ikhlas, sabar, syukur itu amalan hati. Makin banyak kita ucapkan kata ikhlas, makin menandakan kita orang yang tidak ikhlas. Saya ikhlas, saya itu peci yang dipakai Ustadz Jamal itu hadiah saya pulang dari umroh 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu dia ngasih peci sama saya, masih ingat sampai sekarang. Berarti nggak ikhlas. Ikhlas tuh kholas, habis, bersih. Jadi ikhlas itu artinya bersih, bersih dari ingat-ingatan, Pak. Beruntunglah orang yang selalu lupa kepada kebaikannya dan selalu ingat kepada kesalahannya, dan rugilah orang yang selalu ingat kepada kebaikannya dan lupa kepada kejahatannya. Jadi orang yang beruntung tuh kata Rasul, orang yang banyak ingat kepada salahnya dan selalu lupa kepada kebaikannya. Lupa dia berbuat baik, lupa dia pernah mengasih ustadz peci. 12 tahun masih ingat, Pak. Kadang-kadang kita ini, hati kita ini nggak kita pelihara, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang justru kita pertontonkan kebodohan kita. Misal di sekarang kan selfie ini menjadi tren, sehingga selfie ini bukan cuma di pantai, bukan cuma di tempat wisata, di dalam musola, di kamar pun orang berselfie dari baca Quran. Baca Quran dia foto, tag, wah selfie, Pak, ya kan. Sendiri pun dia sanggup selfie, baca Quran selfie, tag. Ditulisnya captionnya di bawah, alhamdulillah hari ini baca Quran sudah sampai juz 31. Juz itu 30, Pak. Juz itu 30. Saking semangatnya dia menselfikan tadi, lupa dia juz cuma 30. Alhamdulillah ngaji sudah sampai juz 31. Bertambah 1 juz gara-gara ndak berselfie. Pergi dia umroh, ini hati juga. Pergi dia umroh, nggak suka kali dia, belum lengkap rasa dia umroh, belum sempurna rasa dia umroh kalau orang nggak tahu bahwa dia udah umroh. Sehingga perlu kali bagi dia, lagi tawaf pun dia di Ka'bah, dia selfie juga, Pak. Selfie lagi tawaf, Pak. Cobalah. Masya Allah, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita ini lagi tawaf, sanggup-sanggupnya selfie, Pak. Tet. Alhamdulillah, tawaf putaran ke-9. Tawaf tuh cuma 7 kali mutarnya, Pak. Bertambah lagi 2 putaran.
Tawaf itu 7 kali, Pak. Dia ingin menunjukkan kehusukannya, dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih daripada orang lain. Jangan-jangan sholat subuh pun dia selfie juga. Selfie, alhamdulillah pagi nih sholat subuh, alhamdulillah dapat 4 rakaat. Hancur lagi, Pak. Karena sekarang orang suka menunjukkan perbedaannya dengan orang lain. Dia puas kalau dia bisa menunjukkan perbedaannya daripada orang lain. Orang lain pakai kunut sholat, dia rasanya puas sekali kalau dia berdiri sendiri di situ nggak pakai kunut. Dia merasa lebih hebat. Wah, ini ada nih sebagian orang begini. Padahal perbedaan di antara orang Islam itu jangan ditunjuk-tunjukkan. Sembunyikan perbedaan kita dengan saudara kita, tampilkan persamaan di antara kita. Bukan menunjukkan perbedaan-perbedaan kita, bukan. Kok seolah-olah bangga kita? Ya itu. Kita bangga kalau kita sholat kaki kita lebih lebar daripada kawan kita. Sampai kawan kita pun gak dapat tempat karena terlalu bebas. Kalau ibaratnya dalam PBB, peraturan baris berbaris, itu tanya Pak Ipang tuh. Ada PBB, peraturan baris berbaris, Pak. Waktu kita berdiri itu, dalam sholat itu posisi bukan istirahat di tempat, Pak. Dalam posisi siap gerak. Makanya posisi siap gerak itu sejajar kaki dengan bahu. Anda bukan lagi istirahat di tempat itu. Tapi ada orang posisi istirahat di tempatnya enggak juga, posisi siapnya enggak juga. Kalau istirahat tempat kan kakinya lebar, tangannya di belakang. Ini tangannya di depan, Allahu Akbar, tapi kakinya melebar. Awak risih, tersenggol kaki dia sama kaki awak. Awak bangsa penggeli. Awak tarik kaki awak rapat lagi. Dikejarnya lagi kaki awak. Awak makin rapat. Terakhirnya awak makin kuncup. Kayak sayur sawi kena air panas. Kawan tadi makin lebar kakinya. Waktu sujud ditariknya juga kakinya. Terakhirnya tempat ini jadi lowong. Dia bangga melakukan itu. Wah, sholat saya beda lu sama sholat kamu. Ini sholat ahli surga. Enggak begitu. Kalau kawan kita sudah menjaga jarak, kita rapatkan kakinya, kita rapatkan ke dia, dia menggeser. Udah, jangan paksa. Ini sholat bukan main alip cendong. Sah kalau kena. Bapak tahu main alip cendong? Itu kalau kena kita dulu baru sah. Ini enggak. Ini sholat loh, bukan main alip cendong. Seperti itu.